Hai guys, mau cerita. Nah, jadi ini tuh minggu terakhir aku kerja di Mid Factory. Sedih banget sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi, karena kayaknya pathway-nya agak lumayan susah kalau misalkan perempuan di pathway ini gitu kan. Jadi aku tuh dulu nggak pernah niatan untuk PR, tapi akhir-akhir ini akhirnya aku baru niat gitu, baru kepikiran, baru niat sih, udah kalau kepikiran sudah dari dulu. Makanya kenapa aku lama banget di Mid Factory ini, karena memang dulu tuh aku kenal sama temen aku yang memang mau PR di sini. Nah, si masnya itu bilang kalau dia tuh mau PR lewat small maker kayak gitu, small good maker. Nah, jadi aku tuh kayak iseng-iseng nyari kualifikasinya, ternyata kita tuh harus punya 2 tahun experience. Makanya kayak aku stay, meskipun kayak teman-teman aku bilang kayak ya udah ngapain sih dipertahanin, ngapain sih stay di situ gitu kan, kayak gitu. Terus teman-teman aku juga banyak juga yang nawarin ke sini ke sini ke sini, tapi aku pikir kayak waktu itu tuh mungkin pathway ini tuh pathway yang paling gampang gitu kan, aku bisa coba di sini. Makanya aku kayak butuh pengalamannya kayak gitu. Dan selain itu, aku juga memutuskan stay di Mid Factory ini tuh karena memang ada tempat sholatnya, disediain tempat sholat. Karena kita tuh produksinya halal meat ya. Jadi aku nyaman banget, kayak ngerasanya itu nggak harus nyuri-nyuri waktu sholat, terus ngerasa kayak kalau orang-orang kan bilangnya duniawi banget sih lu gitu kan, kayak gitu, banyak orang-orang yang bilang kayak gitu gitu. Tapi aku ngerasanya enggak, ternyata work balance gitu, kayak gitu, sama ibadah juga masih bisa aku lakuin di situ kayak gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk pindah, atau ya pokoknya untuk pindah ke pathway lain kayak gitu, karena pas aku cari-cari tahu ternyata untuk perempuan itu gak semudah itu kayak gitu untuk ngejalanin si lewat Mid Factory ini kayak gitu untuk PR, karena skill assessmentnya itu luar biasa teman-teman. Itu kayak wow, bakalan hard banget, apalagi kalau misalkan base-nya kita di Mid Factory kayak gitu. Jadi waktu itu tuh ada di perusahaan aku tuh beberapa orang temanku, itu 4 orang kalau nggak salah, mereka tuh memang doing skill assessment. Nah, di situ tuh aku ngelihat kan skill assessmentnya ternyata kayak sulit banget gitu. Terus aku tanyalah ke temanku, dia itu kayak meet inspector di tempatku. Terus aku tanya-tanya ke dia. Aku seneng banget ngobrol sama meet inspector di tempat-tempatku. Kayak udah 8 meet inspector beda-beda, dan aku tuh selalu ngobrol sama mereka, dan alhamdulillah banyak banget insight dari mereka kayak gitu. Nah, jadi aku tuh ngobrol sama yang terakhir nih ya, meet inspector yang aku kenal terakhir ini. Terus aku tanya, Pak, gimana kalau misalkan cewek di Mid Factory, possible nggak sih sebenarnya? Ya possible aja, banyak kok kata dia kayak gitu. Tapi kalau saya melihat dari kamu tuh badannya kecil, mungkin mungkin kamu kuat, tapi kamu tuh kecil katanya kayak gitu. Kamu tuh nggak seukuran, maksudnya sapi aja kamu tuh nggak seukuran itu gitu, kayak gitu. Masih besaran sapi kata dia kayak gitu. Aku yakin itu nggak bakalan apa sih namanya, kamu nggak bakalan kuat gitu kan di situ untuk doing skill assessmentnya kayak gitu. Terus lagi kalau misalkan emang kamu mau, lebih baik kamu cari aja perusahaan butcher, dimana itu tuh lebih mudah untuk skill assessmentnya. Nah, jadi si Mid Factory ini mau perempuan atau laki-laki, kalau doing skill assessment dan kita kerjanya di Mid Factory, pasti kita doing skill assessmentnya itu sama, nggak dibedain. Jadi kalau misalkan kita kerja di Mid Factory, pasti yang diutamakan itu 3 skill. Jadi ada legging, terus lagi ngulitin, terus lagi yang satunya adalah ngeluarin jeroan semuanya. Dan itu tuh emang pekerjaan yang menurutku kayak susah banget, emang kayak gitu, butuh tenaga, terus lagi harus emang badannya tuh harus gede gitu. Dan aku pikir kayak berarti emang enggak deh kalau misalnya skill assessmentnya harus kayak gitu. Terus aku kan tanya, tapi kan aku bukan di bagian itu, masa iya perempuan juga kayak aku apa sih namanya, pegang pisau emang nggak bisa di posisi ini, kata dia kan nggak ada di soalnya gitu kan. Jadi kayak skill occupation listnya itu nggak ada. Jadi kalau misalkan mau doing skill assessment, semuanya disamaratakan. Jadi semuanya itu melakukan hal yang sama, yang 3 itu tadi. Makanya kayak berarti dari skill assessmentnya udah impossible nih, udah nggak bisa gitu kalau misalkan aku di Mid Factory. Makanya aku tanya lagi kan,
Terus cara lain gimana Pak gitu kan, kalau misalnya aku mau pathway lewat si Mid Factory ini gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kamu udah punya pengalaman di sini misalkan 2 tahun kata dia. Terus lagi kamu sekarang tinggal cari perusahaan yang Bacher. Nah, skill assessment di Bacher itu akan lebih mudah karena nggak melakukan pekerjaan seperti kill floor. Jadi akan melakukan pekerjaan yang emang paling skillnya di Bacher itu kayak gitu. Tapi masih termasuk ke soul yang si small good maker itu kayak gitu. Nah akhirnya ya udah aku memutuskan keluar. Nah, next day-nya aku tuh kayak murung, terus gak mau ngomong gitu kan. Terus gak ngajakin bapaknya ngomong. Biasanya kan aku bawel banget. Tiba-tiba diem kan dia kayak, ada apa nih anak? Mungkin kayak gitu. Terus dia nyamperin lah ya. Kamu kenapa? Katanya kau murung. Ya udah, aku jujur aja ke dia. Iyalah, sedih. Aku bilang kayak gitu. Tahu nggak? Aku bertahan di sini sampai tanganku sakit. Aku bilang gitu kan, kerjain ini tuh demi pathway-nya Pak. Aku bilang, tapi ternyata harus ada skill assessment ya. Aku bilang, aku kira cuman harus sponsorship doang, terus udah bisa aja gitu kan. Ternyata nggak kayak gitu ya, nggak semudah itu. Kata aku harus ada skill assessment-nya. Iya, kata dia kayak gitu, harus ada skill assessment-nya. Jadi kamu dapetin sertifikat 3 karena untuk Mid Factory itu nggak ada sekolahnya. Nggak, untuk dapetin sertifikat 3. Jadi sertifikat 3-nya itu kamu lakuin di Mid Factory tersebut kayak gitu, dengan kayak kamu bekerja minimal berapa tahun itu tuh udah kamu tuh udah termasuk bisa dapetin sertifikat 3. Nah, mungkin karena kamu sekarang di sini udah 2 tahun, kamu bisa dibilangnya punya sertifikat 3 lah. Jadi kamu tinggal doing skill assessment, kata dia kayak gitu. Oh gitu, oke, aku bilang kayak gitu kan. Tapi aku ngekeh kan ke dia. Jadi kayak, aku pengen deh, aku bilang ada nggak ya cara lain kira-kira. Terus aku tanya kayak gitu ya. Terus dia tiba-tiba kayak keidean kan. Kata dia, oh iya gimana kalau misalnya kamu kayak aku aja, katanya kayak gitu. Hah? Apa sih namanya, jadi mid inspector gitu, aku bilang gitu kan. Iya, kamu mau nggak aku nanti kasih tahu kamu gimana caranya, dia bilang kayak gitu. Emang mudah, aku bilang. Bukannya itu susah ya, harus ada sekolahnya, aku bilang. Emangnya kamu bukan dokter hewan? Aku kan dengan polosnya kayak gitu kan, karena nggak tahu. Aku pikir meat inspector itu dokter hewan, karena sebelumnya meat inspector yang sebelumnya ada si bapak-bapak yang satunya, dia tuh bilang kayak gini ke aku. Kamu tahu nggak sih, aku tuh di sini tuh lagi doing surgery gitu, kayak lagi operasi gitu, bilangnya kayak gitu. Makanya aku tuh harus ngecek semuanya dengan baik. Makanya aku tuh harus yakin bahwa apa yang aku lakukan itu benar. Pokoknya dia itu bilang bahwa aku tuh di sini tuh kayak lagi ngurusin pasien, lagi ngoperasi pasien gitu. Makanya pas aku ditawarin itu aku bilangin ke dia semuanya, terus dia kan ketawa ya. Enggak lah, enggak kayak gitu, nanti aku kasih tahu kamu. Nah, jadi akhirnya aku kepikiran nih buat jadi si meat inspector ini kan. Jadi next day-nya aku tuh udah banyak banget pertanyaan karena malam harinya itu udah searching gitu kan. Terus aku excited banget karena aku pikir aku harus dapet infonya sebelum aku keluar nih gitu kan. Karena aku udah bilang nih ke bos-bosku tuh aku mau keluar gitu. Jadi itu tuh 2 minggu lagi, bayangkan. Baru tahu aku infonya. Terus habis itu ya udah ya, aku tanya aja langsung ke dia kan, kayak gitu. Pak, aku udah cari-cari tahu nih, aku bilang kayak gitu. Aku tertarik banget, aku pengen, aku bilang kayak gitu kan. Aku bisa nggak sih Pak langsung aja, aku bilang kayak cari perusahaan yang sponsorin. Ya nggak bisa, kamu harus training dulu, bilangnya kayak gitu. Kamu harus punya pengalaman dulu, harus training kayak gitu. Kalau misalnya ini nggak bisa ya dipakai pengalamannya. Ya nggak bisa, emang kamu ngerti. Emang iya bener juga sih kayak gitu. Jadi kayak, oh iya bener juga sih, nggak bakalan ngerti. Terus dia bilang, kamu ya udah, ini kan visa kamu itu kan nggak boleh belajar ya, kata dia kayak gitu. Kamu tuh cuman ada batasan kan, belajarnya cuma 4 bulan doang. Jadi kalau misalnya emang kamu mau, kamu coba aja cari visa 407, itu tuh training visa. Jadi pas training itu kamu nanti belajar meat inspector, terus habis itu kamu sambil nyari-nyari yang mau sponsorin. Tapi barangkali perusahaan yang kamu training itu bisa sponsorin juga gitu, bisa panjang di situ kan, lebih enak, kata dia kayak gitu.
Nah nanti di perusahaan itu kamu punya pengalamannya kayak gitu kan, udah bisa skill assessment kata dia kayak gitu. Habis itu kan kamu bisa apply ke next visa kayak gitu. Nah alhamdulillah kan tercerahkan di situ. Oke aku mau cari-cari tahu nih kayak gitu. Terus dia kasih tahu juga kan kayak tapi hati-hati karena nggak semuanya itu meets inspector itu sama. Karena ada yang beda nih kayak gitu. Terus lagi karena kan aku udah cari tahu kan, terus aku tahu bahwa ada beberapa orang WHV yang juga udah mulai nih melirik meet inspector atau mereka tuh udah jadi meet inspector kayak gitu. Terus aku tanya dia, tapi kawanku ada loh yang udah jadi meet inspector padahal dia pakai WHV. Hah kok bisa? Kata dia kayak gitu kan. Gimana tuh? Gitu kan kayak gitu. Gak tahu, aku bilang kok bisa, makanya aku pengen tanya ke kamu. Barangkali ada cara yang lebih cepat. Aku bilang aku pengen banget, tolong dong kasih tahu cara yang lebih cepatnya. Aku bilang kayak gitu. Terus kata dia nggak ada, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Soalnya trainingnya juga lumayan lama. Bisa kamu kan WHV nggak bisa sambil belajar. Training itu sama dengan belajar kata dia. Lah terus temanku dapet loh, aku bilang kayak gitu. Ya udah kamu coba tanya teman kamu bener apa enggak, jangan-jangan itu beda, salah kata dia kayak gitu. Dia bilang kan kasih tahu ya tapi mungkin bisa aja teman kamu itu beda pathway-nya kayak gitu. Mungkin itu untuk karir aja, bukan untuk visa karena memang ada apa sih namanya itu meets inspector yang swasta, ada government. Nah, si teman aku ini di company ku ini itu emang under government ya si meet inspectornya. Jadi bukan dari swasta. Terus nah si bapaknya tuh bilang kayak barangkali teman kamu katanya apa sih namanya mungkin dia under swasta karena si Meat Factory ini ternyata teman-teman ada yang memang under government, ada yang memang swasta kayak gitu. Nah si di tempatku itu memang dari government, jadi bukan company yang nyediain tapi memang si government didatangkan dari governmentnya. Tapi ada beberapa perusahaan gede yang memang mereka tuh udah punya departemennya khusus atau memang udah punya khusus meat inspektornya yaitu swasta. Nah kata temanku itu kata si meat inspektorku itu bilangnya oh mungkin teman kamu under swasta bukan government karena kita tuh nggak bisa sembarangan kayak gitu. Nah kalau misalkan under swasta kayak gitu aku kurang tahu ya, cuman harusnya sih belum bisa bekerja karena kan training ya. Kalau misalkan kayak anak WHV itu kan nggak bisa ya training di lebih dari 4 bulan, soalnya minimalnya itu emang 6 bulan training tuh bilangnya kayak gitu. Kalau misalkan untuk kerja doang kayak nyari pengalaman bisa aja pas WHV, tapi kan sebelum nyari pengalaman itu kamu harus ada trainingnya dulu gitu kan, harus ada sertifikatnya dulu gitu kan. Nah jadi itu yang dipertanyakan, coba tanya-tanya lagi deh katanya kayak gitu sama cerita-cerita teman kamu kata dia kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk pathway PR-nya itu nggak akan dapet kata dia, tapi kalau misalkan untuk pengalamannya aja ya dia bisa dapet katanya kayak gitu di Smith Inspector itu. Oke, aku jadi mikir kan kayak gitu. Oh mungkin lebih baik under swasta dulu kali ya kayak gitu. Tapi aku juga tanya-tanya emang harus training dulu gitu kan. Kalau misalkan udah di training baru kita bisa kerja di si meat inspector itu kayak gitu. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan WHV bisa atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan bisa tolong dong temen-temen kasih tahu di kolom komentar atau DM kayak gitu, barangkali ya aku bisa juga kesana kayak gitu. Nah itu dia teman-teman cerita pengalaman aku di Meat Factory. Tapi sekarang aku memutuskan emang untuk keluar, untuk nyoba opportunity lain. Semoga aja keputusanku itu benar, karena memang gak mudah banget sekarang untuk memutuskan mau ambil pathway mana. Cuman kayak good luck aja untuk kita semua yang lagi berjuang.